Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kelas hukum siber kelas A, kelas B, maupun yang dari kelas C atau PTI, saya ucapkan selamat datang. Pertama-tama saya mohon maaf kalau mungkin untuk saya men-share video ini agak terlambat. Karena adalah semalam saya sudah eh, men-share, udah apa namanya, ngerekam, tapi entah kenapa di take down sama YouTube. Saya nggak tahu, mungkin karena saya ada video yang mungkin kena copyright atau apa ya. Tapi ini juga secara nggak langsung juga menjadi pembelajaran ya dalam hukum siber, bahwa memang kita tuh dalam mengupload video di YouTube itu harus kita pastikan bahwa ini benar-benar namanya copyright free atau bebas dengan namanya copyright. Takutnya nanti ketika Anda menyadur video dari tempat lain dan Anda tidak menyebutkan sumbernya dari mana, ini bisa kena copyright. Saya juga baru buka tadi kaget ya, oh di take down ternyata ya. Tapi nggak apa-apa, saya ngerekam lagi saja di sela-sela waktu yang ada. Jadi mohon maaf kalau mungkin nanti kualitasnya kurang bagus. Tapi saya usahakan supaya bisa mendeliver materi sebaik mungkin. Ya, jadi teman-teman sekalian kelas A, kelas B maupun kelas C, ya, eh, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di mata kuliah Hukum Siber. Ini udah pertemuan yang ke 9 kayaknya. Nah, tenang saja, masih ada cukup waktu untuk teman-teman sekalian nanti untuk presentasi. Dan saya usahakan nanti sampai pertemuan terakhir kita udah bisa presentasi semua. Kita masih punya waktu sampai Desember, dan ini cukup waktunya untuk supaya kalian bisa presentasi. Nah, kita kemarin sudah membahas sedikit tentang yang namanya investigasi. Nah, teman-teman yang di PTI di sini terutama yang mungkin masih awam dengan yang namanya konsep investigasi, nanti tenang saja ya, teman-teman sekalian nggak perlu mempelajari secara mendalam karena ini nggak terlalu dibutuhkan dalam teman-teman yang berkuliah di PTI. Tapi yang ditangkap adalah mungkin sekilas mengenai yang namanya cybernya, ya. Oke, saya akan lanjutkan saja ya materinya. Ya, oke, kita kemarin baru bahas ini ya. Jadi teman-teman sekalian kelas A, B, dan C juga, kita sudah banyak membahas mengenai kemarin itu perkenalan ya tempatnya. Perkenalan dari metode investigasi cybercrime. Yang tujuannya adalah apa? Untuk mencari pelakunya siapa, terus kemudian untuk supaya nggak terjadi lagi, sama untuk memulihkan informasi. Ini model utama dari cybercrime investigation. Nah, terus kemarin itu ada 3 jenis ya cara untuk mengumpulkan bukti elektronik. Yang pertama, cari dulu nih bukti digitalnya. Bisa mencari yang ada di komputer, ponsel, server, atau penyimpanan yang ada di cloud. Ya, setelah dapat bukti digital, baru kemudian ini nih ilmu forensik mulai bergerak. Ya, kemarin kita udah bahas panjang lebar nih tentang ilmu forensik apa. Tapi intinya ada 2 jenis ilmu forensik. Yang pertama adalah forensik komputer yang menurut saya memang paling sederhana. Karena di sini dia cuma berusaha bagaimana caranya supaya bisa mengekstrak file yang ada di komputer tadi. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya forensik jaringan. Nah, forensik jaringan ini itu lebih advance daripada forensik komputer karena dia berusaha mencari file yang ada atau apa namanya eh, membuka file yang ada yang disimpan oleh pelaku di cloud ataupun juga internet seperti itu. Nah, ini bisa berupa alamat IP atau log aktivitas. Ya, jadi misalnya ada sebuah pelaku kejahatan yang melakukan upaya pembobolan, pasti akan tersisa jejak-jejaknya di websitenya tadi, sehingga dapat dilihat lognya seperti apa. Ya, nah terus ketika sudah, terus yang paling penting kedua adalah apa? Preservatif bukti. Nah, preservasi bukti ini adalah cara supaya ini datanya tadi dapat diakses pada waktu persidangan dan atau pada waktu dilakukan pembuktian dan lain-lain. Ya, ini penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai website itu seringkali kadang misalnya kita menggunakan website ataupun file-file yang ada di internet untuk bukti, tiba-tiba saja file tadi hilang. Bisa mungkin dihapus oleh pelaku atau mungkin memang sengaja dihapuslah beberapa waktu berlalu. Saja seperti itu. Nah, untuk itu makanya hashing ini penting. Hashing ini merupakan eh, apa suatu sistem ya algoritma yang digunakan untuk menjaga keaslian data.
ya. Jadi kalau misalnya hash-nya sama, datanya nggak berubah. Oke, nah mungkin kalian pernah mendengar kata hashing ya, tapi ada juga yang belum. Tapi kita ambil contoh deh. Ini kebetulan saya ambil contoh dari websitenya Fakultas Hukum UGRIS. Jadi teman-teman sekalian yang FH atau mungkin yang lainnya yang pernah ngakses, saya mohon maaf kalau mungkin sementara websitenya Fakultas Hukum ini sedang down. Ya, udah lama banget sih malah. Nah, kenapa bisa down? Karena memang ada berbagai masalah di sana. Tapi di sini yang mau saya fokuskan adalah apa? Kalian harus tahu bahwa setiap ya data yang kalian keluarkan di internet itu dapat diakses. Ya, jadi kalian misalnya pernah buat status di Facebook, terus kemudian kalian hapus, atau mungkin kalian buat tulisan di blog kalian hapus, itu nanti mungkin kalian merasanya kayak, oh yaudah aman, nggak perlu khawatir akan dilihat orang. Enggak. Faktanya ada sebuah website namanya webarchive.organization. Nah, web archive ini dia fungsinya apa? Untuk supaya apa namanya website-website yang sudah ditutup ini kita tetap bisa mengakses isinya. Keren kan? Isinya tetap masih bisa kita akses. Kita bisa download, nggak bisa download sih, bisa dilihat toh. Ya, kita bisa melihat isi dari websitenya tadi. Ini cara paling sederhananya ya yang free ya. Kalau yang mungkin agak advance yang mungkin biayanya gede, yang saya rasa kepolisian pasti punya, itu malah lebih canggih lagi. Dia bisa mengakses, mentrace dari apa namanya status-status Facebook ataupun Twitter dan Instagram dan lain-lainnya yang sudah pernah dibuat dan kemudian di-delete. Itu pasti ada, ya. Terus kemudian kayak kasusnya mungkin yang terbaru ini si Fufu Fafa itu ya. Sebenarnya akunnya itu kayak udah di-delete, tapi kemudian banyak netizen ini yang berhasil mencari apa namanya sisa-sisa dari akunnya Fufu Fafa ini menggunakan model hashing atau dengan reward machine. Jadi mencari dari histori yang ada di internet. Ini gampang banget kalau ada tahu caranya. Salah satu contohnya ya di web archive nanti ya. Nah, makanya sekali lagi jejak digital itu sangat kejam. Makanya kalau kalian mau buat apapun di internet, pastikan bahwa kalian ini apa namanya berpikir-pikir dulu sebelum mengupload. Karena saya sendiri juga apa namanya ya saya juga menggunakan Facebook tok ya kayaknya ya itu pun juga saya kadang kayak clingy banget ya ketika membuka status saya yang dulu-dulu ya itulah proses pendewasaan ya saya mungkin juga mungkin si Gibran ini ketika melihat akunnya Fufu Fafa agak apa ya clingy juga ya mungkin dia sama dengan saya yang melihat akun saya yang dulu maka sekali lagi eh, ketika kalian mau memposting dalam Instagram, Twitter ataupun Facebook pastikan teman-teman sekalian pikir dulu-dulu. Jangan sampai membuat suatu tulisan ataupun suatu posting yang akan membuat kalian menyesal di kemudian hari. Oke, nah lanjut ya. Terus, terus sekarang setelah kita dapat filenya, kita dapat apa buktinya ya, yang sudah bisa kita akses menggunakan ilmu forensik. Selanjutnya apa? Kita akan melakukan yang namanya evidence analysis atau bahasanya adalah analisis bukti. Nah, di sini apa dilakukan yang namanya tadi kan udah forensik nih, sekarang analisis forensik. Ada yang analisis forensik komputer. Di sini dia menelaah atau mendalami sistem operasinya. Dilihat nih web apa sistem operasinya seperti apa, bagaimana, perangkat lunaknya bagaimana, dan yang paling penting adalah log atau aktivitas pengguna. Nah, terus setelah itu ada juga yang namanya forensik jejak data. Ini yang ada di atas ya. Jadi dia menggunakan log data untuk melacak jejak aktivitas, bisa juga menggunakan log email, akses, atau komunikasi melalui aplikasi. Ya, deskripsi data juga ini adalah teknik untuk mengakses data yang dienkripsi, yang disembunyikan oleh pelaku. Ya, yang modelnya mungkin menggunakan file yang terhidden ya seperti itu. Bisa. Ya, dan sekali lagi semua ini apa teknik-teknik yang digunakan dalam yang namanya investigasi cybercrime. Ya, dan ini sekali lagi nggak cuma terkait dengan kasus-kasus cybercrime ya, kayak mungkin phishing, terus kemudian dan lain-lain. Ini juga bisa digunakan untuk kasus-kasus seperti korupsi, ya. Karena dengan korupsi, kita bisa melihat nih, ada nggak sih jejak aktivitas yang dilakukan oleh si pelaku. Mungkin kita bisa menemukan di log emailnya dia bahwa dia telah melakukan pengiriman transaksi sejumlah uang tertentu ke orang yang dicurigai dia suap, ya bisa saja. Nah,
Dan semua itu juga membutuhkan juga misalnya ada yang mungkin file yang terenkripsi, file yang sengaja di hidden oleh si pelaku supaya nggak diakses. Dan juga, ya, nah itu analisis bukti. Nah, terus setelah dapat buktinya gimana, nah terus juga yang penting juga ini pelaku. Tadi kan kita bahas ya, yang paling penting adalah kita mencari pelaku, bagaimana cara apa namanya menyempurnakan websitenya atau situs apa akunnya ya. Terus kemudian juga bagaimana cara memulihkan data. Nah, sekarang kita bahas mengenai masalah pelacakan pelaku. Nah, untuk bisa mencari pelakunya ini siapa dan ada di mana, yang paling umum adalah apa? Pencarian berdasarkan alamat IP. Dicek nih, oh dia melakukan kejahatan. Di mana nih akunnya? Oke, misalnya dari IP address-nya, dia ada di daerah Semarang. Nah, itu namanya pencarian alamat IP. Terus kemudian analisis lokasi dan waktu. Misalnya dia kemudian misalnya eh, transaksi yang ada di bank itu yang dibobol sama dia dilakukan di waktu tertentu. Nah, ini dicek nih. Kira-kira di waktu ini nih wajar nggak sih orang apa namanya membobol sekali lagi? Oh, ya mungkin ini kalau di jam segini berarti dia dari luar negeri seperti itu misalnya. Nah, terus juga penggunaan informasi dan profil pelaku. Ini adalah teknik profiling ya. Mungkin teman-teman PTI belum ada background ya karena ini ilmunya kriminologi. Jadi teman-teman PTI dan juga teman-teman hukum ada ilmu kriminologi yang namanya teknik profiling. Jadi dia berusaha untuk mengkaji atau melakukan analisis terhadap si pelaku ini seperti apa sih ya. Mungkin kita lihat kayak kasusnya PDNS ya. Dia sudah melakukan hacking dan minta tebusan 8 juta dolar. Terus kemudian tiba-tiba dia ini eh, nggak jadi dan bahkan minta maaf dan kemudian memberikan kuncinya secara gratis. Ini sekali lagi kalau dalam ilmu teknik profiling ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia memang takut. Ya, yang pertama dia memang takut, orangnya mungkin agak grogi, panikan karena dia nggak nyangka bisa membobol sistem PDNS sebuah negara ya, sehingga dia kemudian membalikan ininya. Tapi kalau dalam ilmu profiling, yang menurut saya paling memiliki potensi yang paling tinggi adalah apa? Si pelaku ini memang tujuannya bukan untuk ini minta apa namanya eh, apa tebusan sebesar 8 juta dolar ya, tapi lebih ke arah mungkin ngeprank kali ya. Karena dalam kasus cyber ini seringkali pertama ya dalam ilmu profiling pelakunya itu usianya masih muda. Sering banget ini. Pelakunya pasti usia masih muda. Biasanya di bawah 30 tahun ya. Bahkan dalam kasus tertentu ada juga yang ternyata pelakunya itu berusia masih 18 tahun. Ada ya. Dan yang kedua, biasanya kalau pelaku cyber itu biasanya tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan uang, tapi lebih ke arah ngeprank ya. Dan terkadang mereka juga minta imbalan, tapi imbalan itu juga sebenarnya lebih ke arah untung-untungan aja, iseng-iseng aja. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya wis. Tapi kalau sampai misalnya mereka dapat ya mungkin mereka akan bingung ya dan ketakutan juga. Makanya kalau untuk yang pelaku-pelaku yang memang sudah terorganisir, yang sudah besar ya, yang memang jaringan sindikat itu apa baru berani mereka minta. Dalam kasusnya si apa PDNS ini, ketika dia mengembalikan itu ada yang bilang bahwa ini memang pemerintah diam-diam memberikan dan untuk menyelamatkan muka mereka ini apa namanya minta tolong si apa hackernya ini untuk mengaku membuat statement publik supaya bisa menyelamatkan muka mereka itu bisa atau bisa juga memang dia kasihan aja nih sama si negara kita ya. Kira-kira seperti itu. Itu teknik-teknik profiling pelaku. Kita kalau bahas lebih detail bisa panjang banget, tapi intinya ini adalah sebuah skill ya yang didalami oleh teman-teman hukum untuk bisa mengetahui siapa kemungkinan si pelaku yang melakukan perbuatan ini. Nah, lanjut ya. Nah, terus setelah dapat semua, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah penyajian bukti ini di pengadilan. Nah, ini sekali lagi kita harus tahu bahwa hakim itu memang orang yang ahli di bidang hukum, cuman dia bukan ahli yang di bidang cyber. Sehingga bukti digital ini harus memenuhi standar legal dan juga dapat diterima di pengadilan. Alias hakimnya harus bisa memahami ya bahwa ini memang hal yang apa namanya eh,
logis digunakan sebagai barang bukti sekali lagi. Nah, di sini juga harus ada dokumentasi rantai bukti atau chain of custody. Siapa saja yang dapat memiliki akses tadi dari awal hingga dihadirkan ke pengadilan. Ya, jadi jelas nih supaya apa? Mencegah adanya manipulasi data. Nah, next ya. Nah, kita ambil contoh deh nih ya kasusnya yang ada di Indonesia yang kemarin kita pernah bahas. Ya ini contohnya kasus PDNS. Ini dimulai dari ini modelnya kayaknya mematikan Windows Defender ya. Jadi dia cuma pakai Windows Defender untuk ini perlindungan terhadap virus ya. Nah, di sini kita mulai dulu dari tanggal 17 Juni 2024. Di sini ada apa namanya? Trace ya, log upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender di sistem PDNS ya. Ini apa? Tapi sekali lagi belum ada tindakan apapun dari PDNS dan ya udah dibiarkan saja. Terus kemudian tanggal 20, 3 hari kemudian aktivitas berbahaya mulai terjadi. Setelah Windows Defender dimatikan, ini baru kelihatan nih. Mereka masuk ke dalam dan kemudian menginstalasi file-file yang berbahaya dan bahkan menghapus file-file penting. Ya, sehingga layanan-layanan yang sudah berjalan di sistem PDNS ini tiba-tiba jadi nonaktif. Terus itu 1 menit kemudian ya, ini dalam hitungan 1 menit, kemudian crash ya, Windows Defender crash sehingga sistemnya ini makin kacau. Dan ini dapat dilihat pada besok sorenya, pas sorenya, ini 00.55 ya, hampir jam 1 malam, terus kemudian jam 3 sore, ini baru kelihatan nih dampaknya. Ya, ini layanan imigrasi di Bandara Suta itu terganggu, ya, karena hal ini menyebabkan antrian panjang dan pemeriksaan terpaksa kembali menjadi manual. Ya, kacau banget waktu itu. Dan kemudian 4 hari kemudian ya, ini udah beberapa hari lewat bahkan ya, baru ada tindakan dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN ini untuk mengidentifikasi serangan tersebut sebagai ransomware ya, yang pakai sebuah software bernama BrainSeeper. Ini varian dari Lockbit 3.0. Nah, terus kemudian pemerintah baru setelah tanggal itu tanggal 26 atau sekitar 9 hari setelah adanya upaya masuk ke dalam sistem PDNS, baru Kominfo waktu itu ya mengkonfirmasi bahwa telah ada peretasan dan kemudian pelaku meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS. Ya, terus kemudian besoknya Menteri Komunikasi menyatakan tidak mau membayar ini apa tebusan tersebut. Jadi kira-kira ceritanya seperti itu, ya. Dan terkait dengan pertanyaan apakah pelakunya sudah tertangkap, mohon maaf sampai terakhir saya update tahun apa bulan ini ya, tanggal 6 November 2024 belum ada apa namanya indikasi bahwa polisi telah berhasil menangkap pelaku ya. Menurut ya si apa namanya kepolisian ada beberapa hal yang membuat kenapa mereka sulit untuk menangkapnya. Yang mungkin juga kita bisa lihat dari metode investigasi ini ya, untuk pelacakan pelaku, pencarian alamat IP, analisis lokasi dan waktu, bahkan penggunaan informan dan profiling pelaku. Di sini mungkin yang menurut saya paling efektif adalah apa? Penggunaan informan. Ini baru efektif. Tapi sekali lagi yang lainnya nggak efektif. Pencarian alamat IP. Di zaman di mana kita dapat menggunakan VPN semudah membalikan telapak tangan, Indonesia masih menggunakan pencarian alamat IP. Ya, analisis lokasi dan waktu ini juga nggak penting ya. Menurut saya nggak berguna. Kenapa? Ya zaman sekarang orang kalau mau ngehack atau ya kita dah tahu lah orang-orang kan biasa ya kalau mau mengakses membobol komputer tengah malam ya itu udah biasa. Jadi analisis lokasi dan waktunya agak susah ya. Dan terlebih juga ada tadi VPN tadi ya. Nah, jadi memang VPN ini apa namanya ya momok bagi para apa namanya investigator cybercrime. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri dengan sistem sistem kita yang masih jadul ini, VPN ini menyulitkan kita para investigator untuk mencari pelakunya di mana. Karena dengan modal apa namanya VPN gratisan atau juga menggunakan Tor, ya udah pelaku sulit untuk dilacak ya. Terlebih kalau mereka misalnya memang udah expert ya dalam hal ini, mereka bisa mengurangi jejak digital ya seminim mungkin ya.
Dan juga apa seringkali ini mereka udah kerjasama dengan ini negara-negara lain, ya. Karena kelompok hacker tuh biasanya ya mungkin mereka ketemunya secara online ya, sehingga dari berbagai macam negara. Ini makin menyulitkan untuk proses investigasi, ya. Ini yang ada di Indonesia dan di negara lain. Kalau muncul pertanyaan, apakah negara lain juga sama, Pak? Saya rasa sama, tapi mereka udah menggunakan mengadaptasi sebuah ilmu baru. Nah, ini misalnya, ya. Pertama, Intrusion Detection System atau IDS. Ini adalah firewall logs. Jadi misalnya ada sebuah upaya untuk uh, nge-bypass firewall atau melewati firewallnya yang ada di sistemnya mereka, itu langsung terdeteksi. Dan bahkan ketika hal itu terjadi, sistemnya firewall ini melakukan serangan ya balik ke sistem dari si pembobolnya. Keren kan? Jadi misalnya ada orang yang ngebobol, itu bukan cuma dihalangi, tapi juga sistemnya si pembobol tadi dihack balik. Itu intrusion detection system dan firewall logs. Ya, itu. Dan ini juga yang apa namanya eh, jadi ilmu terbaru belakangan ini adalah apa? Artificial intelligence atau bahasanya adalah machine learning. Ya, AI sekali lagi nanti akan berperan besar dalam sekarang juga udah ya akan berperan besar dalam pemecahan segala macam kasus bahkan juga yang berhubungan dengan cybercrime karena kita harus tahu bahwa yang namanya artificial intelligence itu jauh lebih pintar daripada manusia jelas dan udah saatnya kita menggunakan ini untuk pemecahan kasus-kasus pidana yang susah untuk ditemukan ya seperti untuk mencari pelakunya bagaimana karena untuk artificial intelligence kan dia bisa mengakses secara cepat ya kepada situs-situs yang udah ada. Oke ya. Nah, terus yang terakhir adalah reverse engineering malware. Ini biasanya dilakukan dengan cara apa? Melakukan reverse engineering, membedah software tadi untuk mencari, misalnya nih ya, apa namanya tadi brand shipper yang ada di PDNS yang udah di apa buka ya sekarang ya. Nah, itu pemerintah harusnya bisa melakukan yang namanya reverse engineering. Jadi apa? Virus tadi dibuka, dicari. Ada nggak sih log yang bisa menunjukkan siapa pembuatnya? Nah, kalau ada, itu bisa di-trace balik. Ini mungkin udah di luar ranah saya ya, dan mungkin juga bahkan di luar ranah teman-teman PTI, karena memang sistemnya canggih banget ya, sekali lagi. Dan tidak bisa kita pahami dengan mudah. Ya. Maka dari itu, apa namanya, saya cuma hanya menjelaskan terkait namanya reverse engineering malware. Oke, itu aja. Nah, terakhir, apa namanya, sebagai absensi hari ini, silakan video ini bisa di-pause dulu supaya teman-teman bisa, apa namanya, eh, apa ngetik secara manual di ini browser kalian untuk kemudian ngisi. Nah, untuk hari ini sebagai pengganti absensi tugasnya sederhana saja ya. Yang kasus yang baru-baru ini viral yakni adalah kasus di mana 12 pegawai ini saya update kemarin ya yang Komdigi ya. Itu dulunya Kominfo sekarang Komdigi terbukti tertangkap ya diduga membackingi judi online. Nah, ini kasus ini coba kalian cari dan kemudian kalian lakukan sebuah analisis. Apakah menurut kalian investigasinya sudah efektif? Nah, di sini saya nggak minta supaya kalian membuatnya secara ini ya sempurna atau detail ya, atau sebagus mungkin. Saya cuma ingin melihat aja bagaimana teman-teman sekalian ini dalam berpikir. Ya, nah, jadi teman-teman yang PTI nggak usah khawatir kalau kalian nggak mudeng secara gamblang apa itu investigasi. Dicoba saja dulu. Menurut kalian bagaimana pandangan kalian? Ditulis di selembar kertas dan nggak usah banyak-banyak ya, cukup minimal 10 baris saja. Ya, ingat cukup minimal 10 baris saja atau sekitar 100 atau 120 kata ya sekali lagi. Itu aja. Nah, terus kemudian kalian foto, upload di Google Form ini dan batas waktunya cukup panjang karena teman-teman yang kelas A, B, dan C ini jamnya beda-beda semua ya saya rasa. Ya, batas waktunya hingga malam ini pukul 23.59. Cukup panjang kan? Dan saya rasa itu saja yang bisa saya berikan mata perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Kayak tadi misalnya saya ngirimkannya telat ya karena adalah kena take down. Dan sampai jumpa minggu depan dan saya usahakan minggu depan kita bisa presentasi dan bisa melanjutkan yang
kemarin tertunda. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.